Selamat pagi, siang, sore, dan malam yang terhormat Prof. Herman selaku dosen pengampu mata kuliah proses industri kimia dan teman-teman yang lain. Di sini perkenalkan nama saya Devin Ardiansyah dari kelas A ingin menjelaskan sedikit ya tentang analisis efek dari tekanan ya terhadap proses pembentukan atau sintesis amonia. Oke. Kita ke pendahuluan. Jadi latar belakangnya ini adalah ya amonia itu merupakan produk yang penting banget ya dalam industri kimia. Dia bisa digunakan sebagai pupuk dan turunannya kayak pupuk amonia, urea dan lain-lain gitu. Nah, ada salah satu yang mempengaruhi prosesnya itu adalah tekanan gitu. Jadi kayak makanya kita harus paham gitu pengaruh tekanan itu apa terhadap proses sintesis amonia. Nah, di sini kita menggunakan analisis Skylab ya untuk mempermudah simulasi dan visualisasinya ya terkait dengan pengaruh tekanan terhadap produksi amonia. Nah, tujuannya adalah menganalisis pengaruh tekanan terhadap konversi amonia pada proses produksi amonia dan juga mengetahui hubungan antara tekanan dan hasil konversi amonia. Nah, tujuan lainnya adalah yaitu kita bisa tahu gitu cara menstimulasikan proses menggunakan Skylab untuk menampilkan data dalam bentuk grafik. Oke, kita move ke dasar teori. Jadi persamaan reaksi dalam membuat amonia itu adalah sebagai berikut ya, nitrogen dan juga kita butuh 3 mol hidrogen menghasilkan 2 mol amonia gitu. Nah, nitrogen ini biasanya diambil dari udara luar ya atau atmosfer karena kita tahu biasanya atmosfer kan mengandung lebih dari 79% nitrogen, sedangkan hidrogen ini biasanya diambil dari gas alam di CH4 ya, itu dari gas alam atau juga bisa lewat proses water gas shift reaction ya, pakai CO dan air. Nah, di sini pemodelan matematisnya ada keseimbangan terhadap tekanan ya Kp sama dengan tekanan parsial dari amonia dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2 per tekanan parsial dari nitrogen pangkat 1 karena koefisiennya 1 dan tekanan parsial hidrogen dipangkatkan dengan 3 karena tekanannya 3. Nah, di sini ada metode simulasinya di mana kita definisikan dulu gitu parameter simulasinya apa aja. Di sini ada tekanan, terus juga ketetapan keseimbangan, temperatur dan mol awalnya gitu. Nah, variasikan tekanan dari 50 atmosfer hingga 300 atmosfer. Nah, di sini adalah sebagai variabel bebas gitu karena kita pengen tahu pengaruhnya apa terhadap proses produksi dari amonia. Nah, kemudian kita bisa hitung ya tekanan parsial dari masing-masing komponen pada kondisi ketimbangan dan kita selesaikan persamaan keseimbangan menggunakan fungsi ya fsolve di Skylab dan kita ngeplotin nih grafik hubungan tekanan terhadap konversi amonia. Nah, di sini kita ada variabel operasinya di mana kita memvariasikan tekanan sebagai variabel bebas dan juga kita menetapkan variabel-variabel lain sebagai variabel kontrol. Nah, pas kita udah plot, dihasilkanlah grafik seperti ini, di mana kita menggunakan fungsi logaritmik ya, karena kita tahu proses pembentukan amonia dari nitrogen dan hidrogen itu memang sifatnya logaritmik. Nah, di sini dapat kita simpulkan juga kalau misalkan tekanan ini berbanding lurus terhadap proses atau konversi dari amonium ya sesuai dengan prinsip Lecatellier di mana nanti kalau misalnya kita put much pressure on the process gitu nanti keseimbangan bakal bergeser kepada spesi atau sisi yang mempunyai koefisien gas paling rendah which is amonia. Makanya nanti kalau ditekan makin besar itu produknya makin besar. Nah, tapi di industri itu biasanya menggunakan sampai 200 atmosfer saja karena kalau misalkan lebih itu bakal boros banget biayanya dan 200 itu udah cukup besar yieldnya dibandingkan dengan apabila dibandingkan dengan biaya produksinya atau cost productionnya dan itu sebenarnya nggak rugi-rugi banget karena nanti dalam produksi amonia itu reaktan yang nggak bereaksi kan bisa diumpankan kembali. Nah, kemudian untuk kesimpulan ya, berdasarkan hasil simulasi menggunakan Skylab tadi, ya peningkatan tekanan itu benar-benar menyebabkan konversi amonia yang semakin meningkat. Kemudian grafik menunjukkan hubungan yang logaritmik gitu, di mana kenaikan konversi itu cukup signifikan pada tekanan rendah hingga menengah. Gitu. Nah, kemudian mulai melandai pada tekanan tinggi. Ya, that's why pabrik-pabrik itu nggak pakai tekanan yang terlalu tinggi gitu, tapi moderate gitu. Kemudian hasil simulasi ya udah sesuai dengan prinsip Lecatellier di mana tekanan tinggi itu menguntungkan proses pembentukan amonia pada proses Haber-Bosch proses ya contohnya yang kita ambil di sini. Oke, mungkin sekian presentasi yang saya bawakan untuk teman-teman dan juga Prof mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget langsung bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.